mengopi waktu. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai konsep ciri-ciri makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana untuk dilakukan karena kalian hanya perlu mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan hanya alat tulis dan lembar pengamatan. Adapun langkah kerja yang akan dilakukan. Yang pertama, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Berikut ini merupakan hasil temuan hewan yang ditemukan di lingkungan sekitar, yaitu ada kambing, yang kedua ikan, yang ketiga kucing, yang keempat ayam, dan yang terakhir burung. Selanjutnya, hasil temuan tumbuhan yang pertama ada pohon anggur, yang kedua pohon serikaya, yang ketiga bunga kamboja, yang keempat pohon belimbing, dan yang terakhir pohon pepaya. Langkah yang kedua yaitu catatlah 10 makhluk hidup yang kita temui tadi pada lembar pengamatan. Langkah yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah kalian catat tadi. Berikut merupakan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Seperti pada video berikut, kambing bergerak menggunakan kakinya, sedangkan pohon serikaya bergerak mengikuti cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafasnya masing-masing. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya, seperti paru-paru dan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan proses fotosintesis. Seperti pada video berikut, alat pernafasan ayam yaitu paru-paru, sedangkan pohon pepaya bernafas melalui stomata dan proses fotosintesis pada daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, biji-bijian, serangga, dan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Contoh selanjutnya yaitu kucing memakan daging, sedangkan bunga kamboja membutuhkan air dan unsur hara pada tanah. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar. Seperti berikut, burung bertumbuh lebih besar dan semakin tinggi terbangnya, sedangkan pohon belimbing tumbuh menjadi lebih tinggi. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Berikut contohnya,
yaitu ikan berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan pohon anggur berkembang biak dengan cara generatif atau melalui biji. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Rangsangan merupakan cahaya matahari, sentuhan air, dan lainnya. Bentuk kepekaan kucing adalah pada pendengarannya, karena kucing akan menoleh atau menggerakkan telinganya ketika mendengar suara yang menarik perhatiannya. Sedangkan bentuk kepekaan bunga Kamboja adalah sentuhan, karena jika batang bunga Kamboja bersentuhan dengan suatu objek, misalnya pagar atau dinding, pertumbuhannya akan membelok. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Sedangkan tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata dan lentisel. Setelah melakukan pengamatan, langkah kerja selanjutnya yaitu memberikan tanda checklist pada lembar data pengamatan sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Itu saja video mengenai Pratikum konsep ciri-ciri makhluk hidup. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.